Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fazil Saputra dengan NIM 19070161113. Di sini saya akan membawakan materi berupa latar belakang dan model pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Oke, kita mulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Manusia hadir di dunia dalam bentuk yang paling sempurna. Fakta ini turut dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, menurut tafsir Al-Wajiz oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menafsirkan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dan susunan sebaik-baiknya daripada ciptaannya yang lain. Fakta tersebut tidak hanya berlaku bagi anak normal, tapi juga bagi anak berkebutuhan khusus. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia sempurna dengan apa adanya ia sekarang. Termasuk juga anak berkebutuhan khusus. Keterbatasan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus membuat mereka selalu dinomorduakan dalam segala aspek kehidupan. Padahal, anak berkebutuhan khusus juga berhak untuk mendapatkan pendidikannya sama dengan anak-anak yang lain. Kemudian kita lanjutkan ke model layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Terdapat 3 model layanan pembelajaran, yaitu yang pertama pendidikan luar biasa atau model segregasi, yaitu sistem pendidikan yang menggolongkan anak dengan kebutuhan khusus tertentu dalam satu lingkungan pendidikan. Kemudian ada sekolah terpadu, di mana sistem ini merupakan sistem pendidikan yang memadukan antara anak normal dan berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan. Kemudian yang ketiga ada sekolah inklusi, yaitu sistem pendidikan yang memuat prinsip membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada semua pihak tanpa memandang latar belakang dari siswa. Kita ke model segregasi atau pendidikan luar biasa. Nah, model segregasi atau pendidikan luar biasa ini adalah sistem pendidikan yang memisahkan antara pendidikan anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan interaksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Nah, prinsipnya adalah memasukkan anak dengan kebutuhan khusus sama dalam satu kelas demi mengurangi hambatan pembelajaran. Nah, terkait pengaturan pembagian kelas sendiri, sudah tertuang atau sudah diatur dalam PP RI nomor 72 tentang pendidikan luar biasa. Dan pembagiannya ada di slide berikut. Ada huruf A sampai huruf K ini merupakan pembagian kelas yang sudah tertuang dalam PPRI nomor 72 atau yang biasa kita kenal atau biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari, yaitu SLBA, SLBB, dan lain sebagainya. Dapat kita bedah satu-satu. SLBA ini diperuntukkan untuk siswa tunanetra, yaitu siswa yang memiliki hambatan penglihatan. Kemudian SLBB yaitu diperuntukkan siswa tunarungu yang memiliki hambatan pendengaran. Kemudian SLBC diperuntukkan untuk siswa tunagrahita atau anak yang mempunyai intelijensi di bawah rata-rata. Kemudian ada SLBD untuk siswa tunadaksa, yaitu anak yang mengalami hambatan motorik. Kemudian SLBE untuk siswa tuna laras, yaitu anak-anak yang mempunyai hambatan atau penyimpangan perilaku. SLBF diperuntukkan untuk siswa autis, yaitu anak yang memiliki hambatan interaksi, komunikasi, dan juga perilaku. SLBG yaitu diperuntukkan untuk siswa dengan tuna ganda atau anak yang mempunyai hambatan ganda. SLBH untuk siswa dengan ADHD atau hiperaktif, yaitu anak yang memiliki hambatan emosi. SLBI
yaitu diperuntukkan untuk siswa-siswa gifted atau yang memiliki kecerdasan istimewa. SLBJ diperuntukkan untuk siswa dengan talented atau bakat-bakat istimewa. Dan yang terakhir, ada SLBK, diperuntukkan untuk anak-anak indigo yang memiliki kemampuan khusus. Nah, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa tujuan dari penggolongan atau pemisahan kelas ini demi meminimalisir hambatan dalam pembelajaran dan penyamaan standar serta fasilitas. Sebagai contoh, adanya fasilitas tambahan dalam mobilitas bagi siswa tunanetra. Kemudian, adanya pengembangan komunikasi, persepsi, dan bunyi bagi siswa tunarungu dan lain sebagainya. Perbedaan model ini dengan model lain hanya dalam penggolongan kelas. Sedangkan secara kurikulum serta penyusunan program pembelajaran semester maupun tahunan tetap ada dengan memperhatikan prinsip pembelajaran luar biasa. Salah satunya ialah fleksibilitas materi, penilaian, dan waktu. Kita ke sekolah terpadu. Sekolah terpadu ini memiliki prinsip yaitu memadukan siswa normal dan berkebutuhan khusus dalam satu atap belajar yang sama. Nah, Kurniawan pada tahun 2012 juga menyebutkan bahwa pendidikan terpadu adalah sekolah umum yang memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran reguler dengan siswa-siswa lain. Nah, kurikulum, sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan sistem belajar sama seperti sekolah umum, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan dari guru atau sekolah ke siswa berkebutuhan khusus. Nah, keterpaduan yang dimaksudkan di sini adalah keterpaduan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal. Nah, tujuannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, menyamaratakan hak bagi siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang normal seperti siswa lain. Nah, proses pelaksanaan mungkin sebenarnya sudah saya singgung di awal, yaitu sama seperti sekolah biasa. Kurikulum, penilaian, dan sistem belajar pun sama. Namun satu kelas hanya diisi satu macam siswa berkebutuhan khusus dan harus ada GPK atau guru pendamping khusus. Nah, manfaat dari sistem sekolah terpadu ini adalah meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri dari siswa, sehingga mampu memunculkan motivasi belajar yang tinggi. Namun, di sisi lain terdapat juga kelemahan dari sistem sekolah terpadu, yaitu siswa bisa saja siswa yang berkebutuhan khusus menjadi bahan olok-olokan siswa lain jika tidak berada di lingkungan yang tepat dan tidak didampingi oleh GPK atau guru pendamping khusus. Sedangkan di sisi lain juga, ketersediaan GPK masih minim, membuat hal ini sulit diantisipasi. Maka untuk mewujudkan sekolah terpadu ini maksimal, perlu adanya andil peran dari orang tua, sekolah, maupun guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal. Kita lanjutkan ke sekolah inklusi. Prinsip dari sekolah inklusi adalah konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik atau mental. Dengan kata lain, prinsip dari sekolah inklusi adalah menyediakan kesempatan bagi seluruh siswa untuk mendapat pendidikan yang sama tanpa memandang latar belakang individu. Nah, konsepnya hampir sama seperti sekolah terpadu, namun di sekolah inklusi terdapat penyesuaian dari segi kurikulum, materi, penilaian, dan sarana prasarana. Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan kondisi kelas, dan guru pun diperkenankan untuk menyesuaikan materi dan model pembelajaran terhadap siswa. Jadi bukan siswa yang menyesuaikan materi dari guru dan sekolah, tetapi sebaliknya, guru yang menyesuaikan diri dengan siswanya. Kemudian, apa yang membedakan antara sekolah inklusi dengan sekolah terpadu atau dengan SLB? Nah, yang membedakan antara sekolah inklusi, kemudian juga sistem segregasi atau pendidikan luar biasa dan juga sekolah terpadu adalah sekolah terpadu dan pendidikan luar biasa ini lebih menekankan siswa yang menyesuaikan. Sedangkan sekolah inklusi ini guru yang menyesuaikan atau kurikulum yang menyesuaikan dengan siswa dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang ketat, pengintegrasian yang ketat, demi menciptakan sistem belajar yang optimal, memaksimalkan potensi dari setiap siswa, baik yang siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus.
Nah, untuk mendukung adanya sekolah inklusi ini, untuk mendukung semakin optimal, terdapat beberapa model kelas dalam sekolah inklusi, yaitu kelas reguler dengan klaster, kelas reguler dengan pull out, kelas reguler dengan klaster dan pull out, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, dan kelas khusus penuh. Mari kita bedah satu-satu. Kelas reguler. Jadi model kelas reguler ini adalah anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain sehari penuh di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Kemudian kelas reguler dengan klaster. Model kelas reguler dengan klaster adalah anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dengan kelompok khusus. Kemudian yang ketiga, model kelas reguler dengan pull out adalah anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Nah, model kelas ini menekan saling kerjasama, saling membantu, saling menghargai, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota dalam kelas untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan. Maka akan ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus. Kemudian, menurut Paul Boss dan Schumann, dalam buku Muhammad Takdir Ilahi yang menyebutkan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi. 4 unsur yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan pembelajaran model kelas reguler dengan pull out, yaitu komunikasi kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, komunikasi antar anggota, dan kesempatan yang sama untuk berhasil. Dan kelas reguler dengan cluster dan pull out. Model kelas reguler dengan cluster dan pull out adalah anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain di kelas reguler dengan kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari reguler ke ruang sumber belajar dengan guru pembimbing khusus. Kemudian model selanjutnya ialah model kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Adalah anak berkebutuhan khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler. Sedangkan yang terakhir yaitu model kelas khusus penuh adalah anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas pada sekolah reguler atau sekolah reguler dengan sistem kelas dan macam siswa yang sama. Oke, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada yang salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui grup WhatsApp ataupun juga nanti jika ada Google Meet dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyimak dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.